bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Saya cuma mau baca puisi boleh? Puisi ini ditulis tahun 66, yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok, kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok, kalian akan dapat giliran. Bang, kan Abang dari tadi bersama dengan Pak Magdir nih. Mungkin ada Pak Magdir menyampaikan pesan apa terkait dengan pemeriksaan tadi gitu? Tadi sudah jelaskan panjang lebar Pak Magdir di dalam dan di atas ya, teman-teman bisa kutip itu. Dan menurut saya cukup membacakan puisi itu, saya mau ke DPP dulu. Merdeka. Dikabarkan ditahan di KPK. Siapa itu? Mas Hasto. Oh, saya nggak tahu. Barangkali soal ada komentar soal proses hukum di KPK. Iya, kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai satu lembaga negara, penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Dan kita hormati itu keputusan yang diambil oleh KPK. Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Ya silakan dia menghubungi lawyers, pengacara untuk juga melakukan upaya-upaya hukum supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul. Jadi KPK bisa menahan orang, bisa menyatakan orang sebagai tersangka, bisa mencegah orang pergi ke luar negeri, tapi para lawyers yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan. Jadi disitulah keadilan itu akan terwujud. KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyer untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu. Ya. Kalau saat masih proses peradilan dan ditahan itu? Ya, boleh kan. Ya. Jadi terhadap putusan KPK melakukan kalau orang ditahan mungkin belum ada presidennya bisa pra-peradilan ya. Tapi kalau orang ditetapkan sebagai tersangka itu bisa diajukan pra-peradilan apabila kita berpendapat bahwa dua bukti permulaan yang cukup itu tidak dipenuhi. Jadi belum masuk ke materinya. Tapi kalau ada pihak yang mengatakan ketika dia ditahan, bisa nggak keputusan penahanan itu digugat pra-peradilan? Memang aturan hukum kita belum ada. Ya, tapi kalau mereka mau coba silahkan aja. Dan saya sebagai pemerintah akan melihat itu. Sebab begini, orang ditahan itu kan karena 3 alasan. Ya, pertama dia ditahan karena khawatir dia akan melarikan diri. Ya, yang kedua khawatir akan menghilangkan barang bukti. Ketiga khawatir akan mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Kalau misalnya dia seorang bupati, ambil contoh misalnya ya, bupati itu kemudian dinyatakan sebagai tersangka terus ditahan. Nah, khawatirnya dia lari ke luar negeri. Nah, kan kita lihat ada jaminan dia tidak akan pergi ke luar negeri dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dia akan mengulangi perbuatan. Dia nggak jadi bupati lagi.
Bagaimana dia mengulangi perbuatan itu? Dia bisa mengulangi kalau dia jadi bupati. Yang ketiga, kalau dia menghilangkan barang bukti, semua alat bukti sudah ada di tangan penyidik. Nah, kalau orang itu tidak puas dia ditahan, dia bisa aja kalau mau mengajukan gugatan pra peradilan, kita lihat aja, kita lihat apa nanti putusan hakim. Walaupun memang tidak ada hukum yang mengatur, tapi terobosan-terobosan hukum untuk membela kepentingan seseorang demi adanya hukum yang adil, menurut saya bisa saja dilakukan. Seperti dulu kan pra peradilan tentang penetapan tersangka kan tidak ada. Nah, tapi kan kemudian dicoba, diputuskan, dan kemudian dia menjadi jurisprudensi dalam hukum kita. Cukup ya? Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.